Nama aku Salsabila Adriani. Di sini aku berperan sebagai Lisa. Aku Ferry Ardiansyah berperan sebagai Peter, papanya dia. Dan aku Alji Markers berperan sebagai Michael, pacarnya. Kami dari Jakarta, Pak. Kami berencana ingin berkemah di Danau Kalayang, tapi mobil kami kecelakaan. Kalian boleh pakai kamar di atas. Tapi tolong, jangan sentuh apapun. Ada pintu lagi. Ritual ini film horor yang bisa dikatakan punya karakter tersendiri dibanding film-film horor lainnya, karena memang mengisahkan tentang hubungan keluarga, sisi humanis keluarga yang sangat harmonis dengan keluarga yang mempunyai masa lalu yang cukup kelam, yang cukup gelap, dengan kesalahan masa lalu yang pernah diambil oleh salah satu keluarga, yang akhirnya kehadiran keluarga Peter membuat suasana semakin mencekam, membuat suasana semakin panas, dan kita semua berhadapan dengan teror yang cukup mengerikan. Film Ritual ini komposisi thrillernya juga cukup kuat, dan juga dari segi horror figurnya sendiri juga bisa dikatakan berbeda dengan horror figur Indonesia pada umumnya. Jadi itu apa ya? Tuyul bukan. Itu apa ya? Ini bukan. Itu. Nah, jadi biarlah orang menilai dulu itu apa gitu loh. Karena kalau kita jelasin nanti nggak surprise gitu kan. Namanya film horor pasti dengan tensi yang cukup kencang, cukup deras. Terus juga kebetulan memang porsi kita di sini, terutama Salsa sebagai Lisa, kita yang paling sering ya, kita yang paling sering berinteraksi, yang gimana caranya supaya bagaimanapun juga kita harus selamat dari teror-teror ini gitu loh. Main horor itu adrenalinnya dipacu berkali-kali lipat dibanding main film-film lain. Jadi memang adrenalin yang dibutuhin tuh sangat tinggi hanya di film horor. Pesan-pesan yang bisa diambil sih, pelajaran yang diambil dari film ini untuk kita sebagai manusia untuk tidak melakukan hal yang di luar kendali manusia kayak gitu, karena berpikir karena ketika kita melakukan sesuatu udah pasti ada aksi dan reaksi gitu. Jadi ada beberapa pelajaran juga yang bisa diambil, juga kita sangat mengangkat sisi keluarga gitu, kayak emang bener-bener kebersamaan seorang keluarga, terus habis itu bener-bener kerja sama keluarga kayak gitu sih. Kalau aku sih ada bagian dimana sebenarnya itu scene-nya agak ke ending, tapi aku nggak bisa ceritain sih kayak selengkapnya atau bahkan scene seperti apa, karena itu emang cukup klimaksnya ada di scene itu, dan itu menurut aku agak sedikit berat. Dan scene yang itu berhubungan, scene itu adalah scene yang ada yang menjadi poster sih sebenarnya gitu, yang jadi posternya Ritual. Keadaan membuat kita berdua ataupun keluarganya Peter ini harus berhadapan dengan hal-hal yang sulit diterima dengan akal sehat. Jadi di sisi lain juga banyak orang yang mengira kalau menyaksikan film ini bukannya dia harusnya udah mati, atau kok ini banyak kejutan-kejutan yang istilahnya yang nggak mungkin kita ceritain secara gamblang, nanti orang nggak mau nonton lagi ya. Yang pasti sadis ini film. Lokasi kita syuting itu bisa dikatakan salah satu, kalau kita googling ya, salah satu rumah terangker di Jakarta itu dia masuk salah satunya. Dan kita syuting di tempat yang sangat spooky banget ya, serem, panas, dan sangat luas areanya. Dan kita ada master house di situ, kita syuting lebih banyak adegan di situ. Dan banyak syutingnya malam. Dan adegannya sangat ekstrim itu juga banyak. Yang pasti adegan-adegan itu yang justru mengundang dimensi lain tuh bisa hadir, karena emang adegannya sangat ekstrim banget gitu kan, pocong keluarin dari liang lahat gitu. Nah, terus ada melakukan prosesi ritual-ritual seperti itu satu. Terus kedua, kesurupan itu ada ekstras ya, dia habis syuting sama kita, terus kita move ke atas,
Nah, ekstras itu entah kenapa dia maunya ngelihat ke arah satu sisi terus. Konon kabarnya kalau ada orang yang diarahkan maunya ngeliat ke arah situ, berarti memang dia diarahkan untuk ngeliat itu, suruh tahu bahwa ada sesuatu di sana. Jadi dia ngeliat ke arah satu sudut itu, ke arah rumah, ke lake house itu, ada perempuan di dalam kayak senyum dan manggil gitu loh. Ketiga, aku sendiri ngalamin sudah mulai adegan yang sangat berat berkaitan sama hantu-hantu itu. Nah terus aku sempat ngobrol gini, ngomong, wah ini kok tempatnya kok gini ya, gelap kayak gini, bisa bahaya, bisa cedera orang kalau kenapa-napa nih. Itu 2 detik kemudian aku jatuh, dek, masuk ke lubang, kakiku satu, luka parah. Orang-orang lain tuh nonton di monitor saudara, pas ngeliat adegan cukup berat, cut, Mas Vindo bilang cut, monitor tuh otomatis mati kan, mati. Itu di monitor tuh refleksi bayangan di belakangnya sutradara, di belakangnya orang-orang yang nonton tuh pocong berbaris banyak banget. Pocong sama ada kuntilanak juga kata itu berbaris, itu fotonya ada. Lagi pengen banget mainin film jadi kayak psikopat atau enggak orang yang berkepribadian banyak gitu loh. Let's say kita contohnya Split ya, kayak dia punya 33 kepribadian, dan menurut aku itu karakter yang bakal sangat susah dan menantang sih Pak, iya gak sih? Gitu, karena itu permainannya dia susah banget. Kayak oke, kita syuting nih, aku jadi Lisa, ketika aku nyampe lokasi ya udah aku Lisa, maksudnya saya Salsa tapi aku Lisa kayak gitu kan. Dan aku bayangin untuk membelah diri menjadi Lisa aja kadang suka masih ke bawah Salsanya. Gimana ketika aku harus bisa membagi diri aku menjadi beberapa karakter gitu. Tapi aku sangat tertarik untuk bermain film-film yang menantang sih, karena aku mau belajar lebih baik. Aku pernah main jadi psikopat, tapi bukan untuk film layar lebar gitu, tapi untuk untuk film televisi, sama pernah buat teater juga gitu loh, dan itu memang luar biasa tantangannya. Kalau aku pengen banget main film action. Karena aku kan orangnya jago buat berantem. Jadi buat kalian yang mau berantem bisa. Aku The Exorcism of Emily Rose. Dia kesurupan banyak sampai Judas, dia kemasukan Judas. Terus dia sampai Lucifer masuk ke dalam dia. Dan itu dia sampai meninggal dunia, Emily sampai meninggal dunia, dan dia sampai di treatment berapa kali, dan dia sampai wah parah banget ya. Dan menurut aku itu keren banget, dan aku sampai nyari ini Pak, aku sampai bener-bener nyari dokumentarinya gitu, dan aku sampai dengerin voice asli pas dia lagi exorcism gitu, pas lagi di ritual exorcism itu aku nonton video aslinya, nggak video sih, di rekaman suara gitu. Dan itu suaranya bener-bener berubah gitu. Aku film yang paling aku suka film psikopat. Horor. Iya, film horor yang kayak psikopat, tau gak sih yang buat ada satu film yang kayak buat jadi kelabang, satu orang jadi kelabang, tau gak sumpah seriusan ada orang satu orang nih dikumpulin semua orang di satu ruangan, diculik dulu nih, apa sih psikopat, terus dia tuh dijahit gitu, anunya dijahit tahu kan Aku tahu. jadi panjang, lupa judulnya, ada 13 orang tuh dijahit sama dia. Itu serem banget sumpah. Hai semuanya, jangan lupa untuk saksikan film Ritual Mulai tanggal 22 Agustus serentak di seluruh bioskop kesayangan Anda. Jangan lupa ditonton.